Ngapainlah kita ikut-ikutan merayakan Natal? Kalau mengucapkan selamat Natal terbagi dua. Ada yang mengatakan Allah itu kan cuma mulut aja, sosial budaya aja, sudah hatinya enggak. Ada beberapa ulama yang mengatakan hati itu dengan mulut sinkron. Kalau mulut bilang selamat hari lahir anak Tuhan, aku cuma mulut aja, ya hatiku enggak. Munafik namanya itu. Jangan kalian ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini ada Egis Purnama. Ya, di zaman digital ini dakwah bisa disebarkan ke seluruh dunia. Mudah-mudahan semakin banyaklah umat Islam yang follow, subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Allah, semua disebut makhluk. Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, itu cuma satu, satu-satunya, yaitu Allah. Tidak ada yang lain. Selain Allah, semuanya makhluk. Dari yang paling besar Arash, kursi, langit, alam semesta, galaksi, tata surya kita, bumi, sampai makhluk satu sel, mikroba, semuanya disebut makhluk. Al-Khaliq hanya satu, Allahu Akbar, satu-satunya. Dari 18.000 jenis makhluk, yang paling agung dan paling mulia adalah manusia. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami Allah telah memuliakan anak cucu Nabi Adam, yaitu manusia. Dan manusia makhluk paling mulia. Dari makhluk yang namanya manusia yang paling mulia itu 7,6 miliar, 1,7 miliar mengucapkan dua kalimah syahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka inilah manusia-manusia paling mulia. Alhamdulillah, dari 1,7 miliar itu kita termasuk di dalamnya. Kemuliaan orang beriman tidak ada bandingannya dengan makhluk yang lain. Bahkan dibanding malaikat, orang beriman lebih mulia. Kenapa? Karena malaikat kerja untuk kita. Malaikat itu kerja untuk kita.
Malaikat Jibril alaihissalam mengantar wahyu kepada 124.000 nabi dan rasul. 313 diantaranya rasul. 25 rasul pilihan yang wajib kita kenal nama-namanya meskipun tidak berturut-turut. 5 rasul ulul azmi, 1 sayyidul anbiya wal mursalin. Semua makhluk Allah itu orang beriman paling mulia. Malaikat kerja untuk manusia. Malaikat Jibril antar wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran namanya. Untuk apa itu Quran? Untuk manusia. Hudal linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Quran itu untuk kita. Selain hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk manusia. Tapi tidak semua manusia mau mengikuti Quran. Hanya 1,7 miliar yang beragama Islam, yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari 1,7 miliar tidak pula semua mau tunduk dan patuh pada Quran. Yang betul-betul tunduk dan patuh pada Quran disebut orang muttaqin. Orang apa? Muttaqin. Maka Quran itu hudal lil muttaqin. Meskipun Quran itu hudal linnas. Allah mau Quran itu jadi pedoman bagi semua manusia, tapi tidak semua manusia mau tunduk dan patuh pada Quran. Kenapa sih manusia nggak mau taat sama Quran, nggak mau taat sama Nabi? Karena nafsunya melawan. Wa nafsin tunasi'uh, nafsunya melawan. Nah, kenapa kita mulia, lebih mulia kita dari malaikat? Karena malaikat nggak punya nafsu. Dia sudah diprogram oleh Allah. La ya'sunallah, tidak berani maksiat sama Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka kerjanya hanya apa yang diperintah Allah aja mereka kerja. Di luar perintah Allah dia nggak mau buat. Kayak robot dia sudah diprogram. Tidak ada punya nafsu, jadi tidak ada pemberontakan jiwa malaikat terhadap Allah. Manusia diberi nafsu, melawan. Wa nafsin tunasi'uh, nafsu nggak mau taat. Sehingga seumur hidup manusia yang beriman harus melawan nafsunya terus menerus. Nafsu itu harus ditekan supaya siang malam dia mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu saat nanti nafsu itu tidak berdaya lagi. Betul-betul sudah tunduk dan patuh. Itu tingkatnya nafsunya disebut nafsul mutmainnah. Apa namanya? Nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rupanya masuk surga yang dipanggil bukan orang. Enggak dibilang ya ayuhan nas udkhulul jannah, manusia masuk surga, enggak ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah, orang beriman masuklah surga, enggak ada ayatnya. Tapi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu yang terkendali. Jadi yang dipanggil itu nafsunya. Kalau kamu sudah terkendali dengan iman dan takwa, hanya berbuat menurut aturan Allah dan Rasul saja, nggak mau yang lain-lain, nafsunya udah nggak liar lagi. Tapi perjuangannya berapa lama itu? Berpuluh tahun. Irji'i ila rabbik, datanglah kepada Tuhanmu. Radiyah, dengan ridho. Tidak akan mau ridho tunduk dengan aturan Allah dan Rasul kalau nafsunya belum mutmainnah. Kalau nafsunya masih nafsu bejat, nafsul amarah, nafsul lawamah, nggak mau. Memang harus dipaksa dia. Kalau kamu sudah bisa punya nafsul mutmainnah, kita sudah dapatkan nafsul mutmainnah dengan latihan bertahun-tahun, mentaati Allah, mentaati Allah, mentaati Allah. Kalau sekali-sekali keluar jalur melawan Allah, balik, tobat, nangis, rujuk, sehingga akhirnya nafsu itu betul-betul terkekang dengan aturan Allah. Kalau kamu sudah punya nafsul mutmainnah, diceritakan oleh Allah di Quran, baru kita mau mendatangi Allah dengan ridho. Kalau enggak ya tetap terpaksa. Sholat terpaksa, puasa terpaksa. Memang harus dipaksa. Wong nafsunya belum mutmainnah kok. Yang sholat dengan ridho, puasa dengan ridho, sedekah dengan ridho, itu orang yang sudah nafsunya mutmainnah. Sebelum itu ya kita paksa, dilawan nafsu itu. Itulah beda kita dengan malaikat.
kita punya perjuangan melawan nafsu, mereka nggak punya, maka lebih tinggi derajat kita dari mereka. Irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Kalau kamu datang dengan ridho kepada Allah, karena nafsu kita ini sudah mutmainnah, baru Allah ridho kepada kita. Jadi memang kita dulu yang ridho sama Allah, baru Allah ridho sama kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku yang diridhoi Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Siapa yang masuk surga? Nafsul mutmainnah. Kita berharap mati sampailah kita paling tidak nafsul mutmainnah, paling tidak. Kalaupun nggak sampai situ, wala tamutunna illa wa antum muslimun, paling tidak jangan ngelawan lah sama aturan Allah. Jangan ngelawan lah, nggak kita buat apa, kita fasik ya tapi tidak kafir. Berharaplah kita sangka baik sama Allah, mudah-mudahan sebelum mati dianugerahkan pada kita nafsul mutmainnah. Nah, malaikat itu kerja untuk kita. Malaikat Jibril antar risalah dari Allah untuk kita. Malaikat Mikail cari rezeki siapa? Rezeki kita. Yang jauh didekatkan, yang di bumi ditumbuhkan, yang di langit diturunkan, yang di dekat dimasukkan ke mulut kita. Siapa yang atur itu semua? Malaikat. Siapa namanya? Mikail. Dia kerja untuk kita. Kiraman katibin, catat amal. Amal siapa? Amal kita. Orang kafir gak dicatat, buat apa? Orang kafir gak dicatat karena gak dibongkar di akhirat. Gak diperlukan itu catatan amal orang kafir. Orang kafir itu kalau berbuat baik di dunia langsung dibalas di dunia, habis impas. Nggak ada perhitungan di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak dapat perhitungan apa-apa, nol. Mereka kan nuntut sama Allah, kan kami pernah berbuat baik, pernah sedekah, pernah nolong orang. Ya kan udah kubayar di dunia, kata Allah. Maka tidak usah heran kalau orang kafir sedekah, orang kafir berbuat baik, hidupnya makin makmur, sehat, makin kaya, dan kita nggak perlu iri. Oh, kenapa dia itu nggak pernah apa-apa, nggak riman sama Allah kaya? Karena dia untuk dunia ini aja. Sedangkan kita itu 3 macam. Kita berbuat baik, ada yang dibalas di dunia, puncaknya nanti sisanya di akhirat. Ada yang tidak dikasih di dunia, kita berbuat baik dibayarnya di kubur, puncaknya di akhirat. Ada orang berbuat baik di dunia, dibalasnya di akhirat. Di dunia nggak dibalas, di kubur nggak, akhirat. Itu bedanya kita dengan mereka. Mereka itu hidup di dunia seperti surga. Ini dunia, ad-dunia sijnun mu'min, penjara bagi orang beriman. Wa jannatun kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, kita ini hidup di penjara. Bagaimana hidup di penjara? Nggak bebas. Bertamu, ada jam bertamu, nggak bisa bebas. Menerima tamu ada jamnya, betul. Lewat jamnya nggak boleh. Bininya pun nggak boleh jumpa kalau udah lewat jam tamu. Diatur, makannya diatur. Menu mana ada menu orang penjara. Terserah penjara mau masakin apa. Betul. Di penjara dulu di Medan, saya guru di penjara itu. Makannya apa? Sayur kangkung sama tali-talinya dimasak semua. Nggak ada waktu mencincang-cincangnya itu, nggak ada waktu. Karena memberi makan 8.500 orang sehari. Bagaimana mau memberi makan 8.500 orang, mau macam istri kita masak kangkung diiris gitu. Mau berapa lama siapnya? 7 jam nggak siap. Kalau istri kita nyincang tomat kayak bunga mawar dibikinnya di atas meja. Orang penjara mana ada? Cepak, udah syukur dicincang. Kadang-kadang bulat aja dimasukkan gitu. Namanya orang penjara. Makan terserah bos. Tidur jam 10 mati lampu, cek. Nggak boleh kelayapan lagi. Habis maghrib masuk dalam sel, kunci. Itu aturan, namanya hidup di penjara. Mau pakai baju pun nggak bebas, mau jumpa istri nggak bebas, tidur makan semua diatur. Kita ini di dunia ini begitu. Kita seperti hidup dalam penjara. Mana boleh sembarangan makan, mana boleh sembarangan minum. Pakai baju pun nggak boleh sembarangan, semauan kita. Harus semaunya Allah dan Rasul. Diatur. Syarat menutup aurat, hilang warna kulit, hilang bentuk tubuh. Kalau syarat nggak cukup, nggak dihitung berpakaian. Ada orang pakai baju longgar tapi plastik, dihitung berpakaian apa dihitung telanjang?
dihitung telanjang. Ada orang pakai baju kulit tebel memang, tapi ketat, cenut, dihitung berpakaian itu telanjang. Jadi berpakaian pun bukan menjadi hak kita mengaturnya, Allah dan Rasul yang atur. Nah, karena hidup di penjara. Sedangkan orang kafir di dunia ini kayak surga. Di surga itu mana ada dilarang? Nggak ada dilarang di surga. Tidak ada larangan di surga. Minum khamar dilarang di dunia. Di akhirat khamar itu satu sungai khamar, tapi tidak memabukkan, lezat diminum, manis, harum. Di dunia orang minum khamar, di akhirat tidak boleh minum khamar lagi. Nggak masuk surga, dia gimana dia mau minum nanah dan kencing, nanah dan darah yang mendidih dibakar di neraka jahanam, itu minumannya. Nggak bisa sembarangan. Kenapa orang di akhirat, orang kafir tidak dapat apa-apa, seteguk air pun nggak dikasih? Sebab di dunia sudah memerdekakan nafsunya. Siapa memerdekakan nafsunya, mau apa saja dia buat, meminggirkan mau Allah, di akhirat satu pun mau dia tidak dipenuhi oleh Allah SWT. Kan sudah bebas kau dulu, puas di dunia, ngapain di akhirat kamu minta sama saya? Justru orang yang menekan nafsunya untuk mau mentaati aturan Allah, di akhirat nanti semua maunya diberi oleh Allah. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Apa saja yang mereka minta di sorga diberi Allah. Kalau orang-orang yang mengingkari Allah, nggak ada aturan, macam mana? Dia mau makan apa aja boleh. Babi dimakannya, anjing dimakannya. Coba, kencing pun mau dia minum supaya cantik, katanya minum kencing. Coba, bagaimana orang begini? Nikah nggak perlu, zina aja. Mau mabuk dia mabuk, mau korupsi dia korupsi. Apa urusan sama dia? Nggak ada urusan. Akhirat nanti. Apalagi dia bilang akhirat cuman ramalan-ramalan saja. Paham sampai sini? Bedanya kita dengan malaikat, kita berjuang mati-matian untuk mentaati Allah melawan nafsu. Sementara malaikat mentaati Allah, nggak ada lawannya. Memang begitu aja dia diprogram untuk taat sama Allah. Ada malaikat yang diciptakan Allah untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Dari mulai hari diciptakan dia tawaf sampai hari kiamat, tawaf terus, nggak berhenti. Nggak ada kerja lain. Nggak sholat, nggak ada kerja lain, tawaf aja sampai hari kiamat. Makanya manusia lebih tinggi. Sekarang saya tanya, mana lebih tinggi derajat malaikat dengan orang beriman? Orang beriman. Apalagi Rasulullah. Kalau baginda Rasulullah SAW dan 124.000 nabi itu fauqal malaikatil kirami maqami, makom mereka itu lebih tinggi dari seluruh makom malaikat. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap nabi-nabi diberi irhas. Irhas itu sesuatu yang luar biasa, di luar ukuran alam. Harusnya kalau manusia jalan di air tenggelam, kalau ini bisa jalan di air, itu irhas. Sebelum jadi nabi, manusia diberi irhas, tanda-tanda bakal dia jadi nabi. Semua calon nabi waktu kecil sudah diberi irhas, tanda-tanda dia bakal jadi nabi. Nggak ada diberikan kepada yang lain kecuali kepada calon nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi irhas. Beliau lahir saat itu Namrud sedang berkuasa. Namrud punya ilmu nujum. Nujum itu jamak dari bentuk tunggalnya bintang. Ilmu nujum itu artinya ilmu bintang-bintang. Peredaran bintang kalau dikaitkan dengan nasib manusia itu namanya astrologi, namanya ilmu nujum. Haram itu, haram. Kalau ilmu peredaran bintang dikaitkan dengan musim, dengan hari, dengan tahun, itu namanya astronomi. Itu boleh. Dalam bahasa Arab ilmu hisab namanya. Ilmu apa? Hisab. Kalau nujum haram. Astrologi namanya. Kalau dikaitkan dengan musim, astronomi. Besok hujan diramalkan Jakarta, itu halal itu. Sebab dia hitungannya ilmiah, namanya astronomi. Tapi kalau dikaitkan peredaran bintang dengan nasib manusia, itu namanya astrologi. Nujum itu haram. Masih ada sampai sekarang di majalah, di koran saya lihat.
horoskop, ramalan bintang ada. Leo, minggu ini asmara sepi. Kantong kosong, bini minggat. Ada 3 situ. Kata Nabi, percaya dengan satu saja ramalan bintang, 40 hari sholat orang beriman tidak diterima. Kalau 3, asmara sepi, kantong kosong, bini minggat, 120 hari sholat kita nggak diterima Allah. Namrud setiap pagi tukang nujumnya itu, menterinya itu meramal, wah aman Tuan, aman Tuan, satu hari, oh bahaya Tuan. Kenapa? Akan lahir di tahun ini seorang laki-laki dari rakyat kita Mesopotamia Irak ini, manusia yang akan menghancurkan kekuasaan dan wibawamu. Apa dia bilang? Bunuh semua laki-laki yang lahir tahun ini. Ini orang gila benar. Betul-betul gila ini. Yang disangka akan berbahaya itu satu, tapi yang dibunuh semua. Gila nggak? Akhirnya Nabi Ibrahim lahir dibungkus sama ibunya dengan kain, dibawa ke padang pasir. Di antara gunung-gunung ada goa. Nabi Ibrahim dimasukkan ke gua. Mungkin nggak tahu kita, Allahu Akbar. Tiba-tiba dalam gua itu ada meja dari batu. Persis meja tebal kira-kira segitu. Meja dipahat rata. Siapa yang mahat? Mungkin malaikat, kita tidak tahu. Tapi ada meja lebih lebar dari ini 2 kali, panjang sedikit dari ini, terletak di tanah, di batu. Maka Nabi Ibrahim diletakkan di atas meja batu. Di gua itu ada air menetes, terkumpul satu kolam, airnya kehijau-hijauan saking jernihnya. Di dalam gua itu ada semut, ada kalajengking, ada ular, ada lalat, namanya gua. Diletakkan Nabi Ibrahim situ, ditutup pakai batu besar pintunya. Ibu Nabi Ibrahim doa, ya Allah, Tuhan yang memelihara seluruh alam semesta, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta, anakku ini kutitipkan kepadamu, sebagaimana engkau memelihara alam semesta, pelihara anakku dari kezaliman Namrud. Ibunya pulang, ditinggal itu anak, biar dipelihara Allah. Keluar irhas bahwa Nabi Ibrahim bakal jadi nabi. Kalau haus, Nabi Ibrahim mengisap jempol tangannya, ngempeng kata orang dia, ngempeng, ngempot. Apa yang terjadi? Dari jari ibu jari Nabi Ibrahim keluar susu, sehingga Nabi Ibrahim kenyang minum susu dari jarinya sendiri. Ajaibnya, susu itu diminum, dia tidak buang air besar. Kalau buang air besar dimakan semut lah, betul? Dan tidak buang air kecil. Kalau buang air kecil dimakan semut. Tidak ada. Berarti kan gizi semua itu, tidak ada ampasnya sama sekali. Bisakah kita mendapatkan susu yang seperti itu? Bisa, di surga. Nanti di surga semua makanan tidak ada ampas, semuanya habis dimakan tubuh, sehingga penduduk surga makan kenyang, tidak buang air besar, cuman sendawa aja, lebih harum dari kesturi. Minum kenyang, berkeringat, keringatnya lebih harum dari minyak kesturi. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar di surga. Kalau di surga buang air besar, WC-nya mampet, siapa yang nyedot? Tidak ada buang air besar di surga. Kalau menurut sains, karena makanan minuman di surga semuanya bergizi, tidak ada ampas sama sekali. Nabi Ibrahim sudah dapat itu di dunia sebagai irhas, tanda-tanda bakal jadi sampai Nabi Ibrahim besar. Sekali-sekali datang ibunya, dilihat, anakku tambah besar, hidup, nggak dimakan ular, nggak digigit kalajengking, nggak disengat lipan, nggak dirubungi semut, tidak dihinggapi lalat. Ini irhas. Nabi Isa juga gitu, baru lahir langsung ngomong. Nabi Isa dapat irhas baru lahir, ibunya dituduh berzina. Ya Maryam, kau berzina sama siapa?
bapakmu Imam Masjidil Aqsa, Imron, pamanmu yang memelihara kamu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun, mamakmu orang baik-baik. Kenapa kamu hamil? Jinah sama siapa kamu? Ngaku. Siti Maryam sudah bersumpah pada Allah, kalau aku hamil atas perintah Allah, biar Allah yang menjawab semua pertanyaan manusia. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar nggak mau ngomong, biar Allah yang jawab. Yang maha pemurah yang memerintahkan aku hamil, biar Allah yang menjelaskan kenapa aku hamil. Ditunjuk anak itu dalam pangkuan. Siapa bapaknya? Jinah sama siapa? Hebat. Mana mungkin anak kecil bisa bicara? Ngaku. Tiba-tiba anak itu ngomong, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak zina. Langsung terjawab, 3 agama, bukan 1, 3 agama kena dengan kalimat satu ini. Inni Abdullah. Orang Yahudi mengatakan Siti Maryam berzina. Aku bukan anak zina, aku adalah hamba Allah. Orang Nasrani tahun 325 Masehi mengangkat Nabi Isa jadi anak Tuhan pada konsili gereja kedua di Nikea. Dijawab oleh Nabi Isa 325 tahun sebelumnya, Inni Abdullah, aku bukan anak Tuhan, aku hamba Allah. Nabi Muhammad abad ke-6 dikuatkan oleh Nabi Isa dengan ucapannya itu, Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan anak zina, bukan anak Tuhan. Persis yang diimani oleh orang Islam. Nabi Isa itu hamba Allah. Atani alkitab, Allah beri aku sebuah kitab yaitu Injil. Waja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan ainama kunt, Allah jadikan aku kemanapun aku datang, tempat yang kudatangi barokah sampai hari kiamat. Gelar yang Nabi Isa sebut 2, hamba Allah dan Nabi Allah. Persis seperti yang dipujikan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi di dunia dipanggil hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya di malam hari. Nabi Muhammad nggak disebut namanya, pangkatnya disebut hambanya. Ketika sampai di langit, Allah memberi salam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lihat, Nabi Isa bilang, aku hamba Allah. Allah jadikan aku seorang nabi. Sinkron. Karena ini apa? Karena ini bukan kemauannya Nabi Isa, wong masih anak-anak baru lahir. Ini irhas, kemauannya Allah. Anugerah Allah. Kalau Nabi Ibrahim punya, Nabi Musa punya, Nabi Isa punya, semua nabi-nabi punya. Tiba-tiba dibilang Nabi Muhammad nggak punya. Nabi Muhammad itu lahir mau biasa-biasa mawon, orang yang apa-apa nih, udah Allah. Nah, murup eneng cahayanya dipateni karo Abraha. Lo Nabi nggak jumpa Abraha. Abraha itu baru sampai Musdalifah sudah disiram dengan batu-batu oleh burung ababil, betul nggak? Mampus Abraha di Musdalifah, nggak sempat sampai Mekah. Lagi Nabi Muhammad belum lahir waktu peristiwa itu terjadi. Inilah kalau rambut mungkin gondrong, nggak kena udara, nggak kena oksigen otaknya itu. Jangan menghina Nabi ente. Kalau mau menghina Nabi pun sembunyi-sembunyi aja lah, jangan sampai masuk medsos, ya kan? Kadang-kadang Nabi gue biasa pelayanan rono, pelayanan rini, sampai Nabi gue ya buta huruf nggak iso bocok karena nggak sekolah. Ya memang zaman Nabi ada SD Impres. Ya biasa mawon pelayanan rono, pelayanan rini, anak-anak yang nang Mekah ono jambu ya melu nyolong jambu barang. Kalau seandainya di Mekah ada pohon jambu ya Nabi ikut curi jambu. Saya Tengku Zulkarnain nggak pernah mencuri jambu seumur hidup saya, apalagi Nabi.
Ini di masjid, nggak pernah saya mencuri jambu seumur hidup saya. Masa Nabi mencuri jambu? Di dunia bolehlah dia lolos, di akhirat saya akan tuntut orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Waktu Nabi disusukan ibunda Halimatus Sa'diyah, Nabi dibawa ke pegunungan Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah ibunda Nabi dan Abu Zaid. Beliau inilah ibu susu dan bapak susu Nabi. Nabi dipelihara 6 tahun di sana. Saya diributin nih, menghina Nabi, bilang Nabi dipelihara kayak binatang. Kami orang Melayu, saya Tengku orang Melayu, saya penutur bahasa asli Melayu Indonesia. Kalau bayi dipelihara bukan oleh bapak ibunya disebut dipelihara. Buka kamus besar bahasa Indonesia. Dipelihara itu anak yang dipelihara, diasuh oleh orang yang bukan bapak ibunya, itu dipelihara namanya. Harusnya diasuh, sama aja. Diasuh atau dipelihara sama. Di Sumatera Utara, di Sumatera Timur sampai ke Malaysia kami menyebutnya dipelihara. Orang Jawa menyebutnya diasuh. Kata ibunda Halimah, anak kita 2, 1 anak kandung, 1 anak susu. Berkah, air susunya berlimpah-limpah. Kambing satu-satunya milik ibunda Halimah, susunya nggak pernah kering, diperas ada terus. Berkah ini anak Mekah ini. Maka kata Halimatus Sa'diyah, dada yang kiri susunya untuk anak kita, dada yang kanan susunya untuk anak yang berkah ini, Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan pada suaminya, yang kanan untuk anak ini, yang kiri untuk anak kita. Satu hari yang namanya ibu sibuk lah begini, diambil Nabi Muhammad, disusukan ke sebelah kiri. Nggak mau Nabi, disorong-sorong, nolak Nabi, nggak mau. Didorong-dorong, nggak mau. Bingung Siti Halimah, bingung, bagaimana anak kita kok hari ini nggak mau disusukan. Pindahkan sebelah kanan. Oh, pindah sebelah kanan, langsung Nabi meminumnya. Dengan lahap Nabi minum. Bayi saja, masih baby, Nabi nggak mau meminum susu jatah saudara sesusuannya, apalagi mencuri jambu. Aduh. Kita lanjut. Dari antara semua makhluk yang paling mulia manusia. Dari semua manusia yang paling mulia adalah orang beriman. Dari seluruh orang beriman yang paling mulia Rasul-Rasul. Dari seluruh Rasul-Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mengatakan kita itu tinggi derajatnya itu Allah. Kita orang beriman ini kata Allah dalam surah Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu, kamu jangan merasa hina. Wala tahinu, kamu semua orang beriman jangan merasa hina. Wala tahzanu, kamu semua orang beriman jangan merasa galau, jangan kamu merasa cemas. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu itu hai orang beriman derajatmu itu paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasul. Kita ini derajatnya paling tinggi. Ini isim tafdil, a'launa, isim tafdil paling tinggi. Ini kalau bahasa Inggrisnya superlatif, superlatif namanya, bentuk paling. Good, better, best. Kalau orang Islam itu the best, you are the best one. Bukan good, bukan better, kita best. Tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. A'launa itu paling tinggi. Kamu, wa antum, kamu orang beriman itu a'launa, paling tinggi derajatnya. Lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari iblis, lebih tinggi dari setan, lebih tinggi dari jin, lebih tinggi dari binatang, lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan. Kita ini orang beriman.
Jangan merasa hina, jangan merasa galau. Kamu paling tinggi jika betul beriman pada Allah. Hari ini yang mau dihancurkan dari pemikiran orang Islam secara sistematis. Memang dibuat, jangan kalian pikir ini asal-asalan atau terjadi kebetulan. Memang sengaja dibuat agar orang Islam merasa minder, merasa hina. Itu memang diciptakan. Ilmu sains ditutupi. Bahwa penemu aljabar, penemu kimia, penemu lensa, itu semua orang-orang Islam itu ditutupi. Seolah-olah itu temuan barat semua supaya orang Islam minder. Dari mulai orang yang paling alimnya, bukan dari orang kafir, ya orang Islamnya ikut. Sampai gembel-gembel pemabuk, tukang minum tuanya ikut. Menghancurkan citra orang beriman. Coba lihat itu. Ini medsos ini asal ceramah ustadz kita, apa dibilangnya? Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil ustadz kadrun. Kita ini kadal gurun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir di gurun. Dia lupa Nabi Isa juga lahir di gurun. Nabi Musa juga lahir di gurun. Dia lupa itu. Pulang kau ke gurun pasir Arab sana. Naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta. Kadron. Sengaja itu. Datang satu dokter dari UI. Orang Islam itu terbelakang, bodoh-bodoh, umum, tukang bikin rusuh, pokoknya primitif lah orang Islam itu. Padahal dia Islam, KTP-nya Islam, berarti kan dia menghina dirinya sendiri. Jadi ini sistematis. Jangan bilang kebetulan. Sehingga kita minder. Mobil bukan kita punya, motor pun bukan kita yang buat, semua bukan. Jadi kalau gitu orang Islam yang bodoh, cuma naik onta. Sebetulnya bukan mau menghina kita. Pulang kau ke Mekah, maksudnya pulang kau ke Arab, kampung nabimu. Nabimu naik onta, kau naik onta lah. Begitu. Paham? Padahal Nabi naik onta karena memang zaman itu kendaraan paling hebat onta. Dan paling bermartabat naik onta. Karena onta itu harganya 70 juta sekarang. Itu onta biasa. Kalau Nabi naik onta merah, Mercedes itu kalau sekarang tuh Mercy. Onta merah itu 2,5 miliar harganya, tahu kalau sekarang. Nabi naik itu. Kenapa Nabi Muhammad naik onta? Karena onta itu bisa 7 hari jalan nggak minum. 7 hari dia jalan nggak minum, hidup. Sebab dia bisa menyimpan air di tubuhnya. Kalau dia haus, dikeluarkannya, diminumnya. Kalau kuda dipacu 60 mil dipacu nggak berhenti, pecah jantungnya, mati dia. Kalau onta tidak. Maka Nabi naik onta. Tapi apakah Nabi cuma naik onta? Enggak. Nabi naik buruk. Naik apa? Buruk. Kecepatan buruk barkun, al-barku itu artinya kilat. Sekali loncat, kata Nabi, hilang dari pandangan mata. Yang bilang Nabi, sekali loncat hilang dari pandangan mata. Wah, itu kan Nabi, umatnya kan enggak. Oh, umat Nabi hebat-hebat. Semua umat Nabi hebat-hebat. Nabi apapun. Kita lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja. Tentaranya angin. Dia bisa kirim, kalau perang kirim angin aja, hancur negara orang. Nggak usah kirim orang, nggak usah kirim jin, angin aja hancur. Tentaranya angin, jin, manusia, jin kafir, jin Islam, manusia, kafir Islam, semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman. Binatang-binatang, semut, beliau ngerti bahasa binatang dan punya kemampuan mendengar yang tidak normal, kan itu namanya mukjizat kan. Nabi Sulaiman jalan dengan tentaranya, semut-semut di dalam lubang. Lagi jalan-jalan di luar lubang, menjerit ratunya, ratu semut. Qalat namlah, berkata ratu semut,
masuklah kamu semua ke dalam lubang-lubang kamu. Nanti lewat sebentar lagi Raja Sulaiman dengan para tentaranya, dia nggak lihat kamu keinjek, mati kamu. Masuk semua dalam lubang-lubang kamu. Senyum Nabi Sulaiman. Inilah anugerah dari Tuhan. Pertama, Nabi Sulaiman bisa dengar suara semut. Ada yang bisa dengar suara semut? Kalaupun bisa dengar suara semut, nggak ngerti artinya, betul. Nabi Sulaiman 2, udahlah dia bisa dengar suara semut. Berapa desibel tuh di bawah, manusia nggak bisa dengar itu, terlalu rendah desibelnya. Tapi Nabi Sulaiman bisa dengar dan ngerti bahasa semut. Dan dari situ kita ambil satu hikmah lagi. Pertama, Nabi Sulaiman bisa ngerti bahasa semut. Kedua, dia bisa dengar walaupun sangat rendah desibelnya, Nabi Sulaiman bisa dengar. Yang ketiga, bahwa kerajaan yang dipimpin perempuan itu kerajaan semut. Satu hari Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis karena diberitahu oleh burung hudhud, Balqis ini sakti, raja perempuan, kerajaannya pun kaya, tapi dia tidak menyembah Allah, menyembah matahari. Nabi Sulaiman kirim, Bismillahirrahmanirrahim, surat. Balqis bilang, bagaimana ya kita perang lawan Sulaiman? Kata raja, menteri-menterinya, jenderal-jenderal, waduh jangan, mati kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, satu kerajaan pun yang menang lawan Sulaiman alaihissalam. Dia itu tentaranya, wah segala macam angin aja dikirim, mati kita semua. Terus gimana? Kalau begitu kita antar duit aja. Kita kirim emas, kita kirim upeti, supaya dia senang. Oh, dia kaya. Nabi Sulaiman tuh pernah dapat kiriman emas dari Sumatera, dari negeri Melayu, itu 400 peti dari Gunung Opir, negeri Nusantara ini. 400 peti emasnya, itu baru dari Sumatera. Jangan, kita nggak bisa menang. Terus bagaimana, kata Ratu Balqis? Udah gini aja lah, kita datangi aja istananya. Maka berangkatlah Balqis dengan jenderal-jenderalnya dan menteri-menterinya yang penting-penting berangkat. 1 bulan perjalanan naik kuda dari Yaman ke Palestina. Nabi Sulaiman sudah tahu, begitu bergerak sudah tahu. Nah, Nabi Sulaiman mau bikin kejutan. Kalau perang mesti ada yang mati. Bagaimana kalau kita buat kejutan supaya Ratu Balqis datang, dia menyerah, takut sama kita, gentar, dia nyerah, dia masuk Islam. Bagaimana caranya? Maka Nabi Sulaiman ceritakan kepada menteri-menterinya. Ya ayyuhal malak, wahai jenderal dan menteri-menteriku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kamu yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke sebelahku ini, sehingga nanti dia sampai sini kaget, heran, takut, dia masuk Islam, menyerah kepadaku. Qala ifrit minal jinni, berkata ifrit daripada golongan jin kafir. Ifrit kafir. Nanti waktu Isra dan Mi'raj, Nabi sempat dikejar oleh ifrit ini. Jibril ditanya Nabi, siapa itu yang mengejar saya, manggil-manggil saya? Itu ifrit, jin kafir zaman Nabi Sulaiman. Panjang umur jin itu sampai 5.000 tahun baru mati. Ifrit bilang, ana atika qabla ayyatuni muslimin. Ana atika, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ini untukmu, wahai Nabi Sulaiman, qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Bayangkan itu. Berapa detik berdiri dari tempat duduk? 1 detik, 1 detik, 2 detik. Sebelum itu, sebelum kamu berdiri, kalau bahasa Jawanya sak turungi panjenengan menyat sampun onten temberiki mawon. Bayangkan hebatnya Nabi Sulaiman itu. Bayangkan hebatnya si jin kafir yang namanya ifrit itu, bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis 1 bulan perjalanan sebelum Nabi Muhammad berdiri, sebelum Nabi Sulaiman berdiri daripada
makom daripada tempat duduknya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Untuk urusan itu aku pasti sangat kuat dan mampu terpercaya. Nabi Sulaiman melirik ke tempat lain. Itu hebatnya raja itu. Kalau Nabi Sulaiman melirik ke situ pindah. Sebelum sedetik Nabi Sulaiman melirik ke sana. Berarti ditolak. Berkata satu orang laki-laki, qala alladhi ilmuhu minal kitab. Ada satu orang laki-laki yang ilmunya dari kitab. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ada satu orang laki-laki manusia yang pada dirinya itu ada ilmu dari kitab Zabur. Selama ini orang nggak tahu dia hebat. Ana atika, aku mampu memindahkan singgah sana Ratu Balqis itu, katanya, qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Berapa detik itu? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum Nabi Sulaiman matanya berkedip, pindah singgasana Ratu Balqis. Nabi Sulaiman langsung melihat ke kiri. Falamma ra'ahu, begitu Nabi Sulaiman melirik, sudah mustaqiran indah, sudah pindah singgasana Ratu Balqis. Sampun mentangkring temeriku, gitulah kira-kira. Langsung Nabi Sulaiman qala hadza min fadli rabbi, inilah anugerah dari Tuhanku yang maha pemurah itu. Menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur dengan nikmat Allah. Perjalanan sebulan, singgasananya pindah nggak sampai sedetik. Dan kata tafsir dalam kitab Tanwirul Qulub juga diceritakan, pindahnya singgasana Ratu Balqis itu bukan lewat udara. Kalau lewat udara tahulah Balqis pindahnya lewat tanah, dari bawah tanah pindahnya. Itu umatnya Nabi tapi cuma satu orang, namanya Asif bin Burkhia. Siapa namanya? Asif bin Burkhia. Orang Sunda payah bilang Asif. Siapa? Asep. Rupanya Asep ini, Kang Asep inilah yang memindahkan singgasana Ratu Balqis. Tapi cuma satu, Kang Asep aja. Satu lagi jin kafir, jin ifrit. Dari golongan jin satu, dari golongan manusia satu. Tapi umat Nabi Muhammad sekali dapat karomah semuanya itu ngerinya itu. Dalam satu riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memimpin 30.000 pasukan perang melawan Parsi, superpower dunia waktu itu dua, Parsi dengan Romawi. Yang ngirim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di tepi sungai Tigris di Irak, wilayah kekuasaan pusat kerajaan Parsi waktu itu. Sungai Tigris lagi banjir. Namanya sungai banjir di negeri Arab, nggak ada sungai lain, nggak ada paret, nggak ada danau, itu air semua tumplek ke sungai, betul. Itu banjirnya bergelombang, batu-batu besar anyut, tidak ada jembatan. Bagaimana mau nyebrang? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan tentaranya 30.000 pasang kemah. Malam Sayyidina Sa'ad sholat tahajud, siang puasa, malam tahajud, siang puasa. Begitu pemimpin. Nah, dia nggak cari utangan dia untuk buat jembatan, nggak perlu dia. Di seberang sana 300.000 pasukan Parsi dengan rajanya, dengan pendeta kepala. Kata pendeta kepala, kita lihat apa yang dibuat 30.000 tentara Islam ini. Kalau nyebrang mati semua itu, kena banjir Tigris, sungai Tigris yang dahsyat. Beberapa hari tahajud puasa, tiba-tiba Sayyidina Sa'ad mimpi. Dilihatnya dirinya dan pasukan Islam 30.000 itu jalan di atas air. Langsung habis sholat subuh beliau katakan, bongkar tenda, kita menyeberang hari ini. Pakai apa? Pakai sholat 2 rakaat. Maka Sayyidina Sa'ad wudhu, sholat 2 rakaat, congklang kudanya jalan di atas air. Perwira-perwiranya sholat 2 rakaat, sholat jalan di atas air.
pasukannya disuruh semua sholat 2 rakaat, jalan, semua jalan. Yang kecemplung mundur lagi, wudhu lagi, sholat lagi, nangis-nangis, ya Allah kenapa aku nggak lewat, orang lewat. Sampai 30.000 pasukan itu menyeberang semua di atas air. Yang naik kuda, yang naik onta, yang jalan kaki nyeberang semua. Kata pendeta Parsi, Tuan Raja jangan dilawan, ini bukan manusia biasa. Kalau kita lawan mati habis kita. Nggak bisa kita lawan manusia seperti ini. Kata Raja Parsi, belum tentu. Kita harus tetap berperang. Menyerah aja Tuan Raja, tidak bisa. Perang. Begitu pasukan Islam baris 30.000, Raja Parsi memerintahkan, kirim pasukan perempuan. Jadi perempuan dulu dikirim. Kompi pasukan wanita dikirim. Ternyata wanita-wanita ini pakai baju tipis-tipis, tembus pandang. Taulah wanita Parsi, pipi merah, hidung mancung. Mana ada yang pesek orang Parsi? Nggak ada yang minum jus jengkol di sana. Pipi merah jambu, hidung mancung, badan pun bersih, kulit merah, masya Allah. Jalan pakai baju tipis, pukul rebana sambil berjoget-joget, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, agak kiri, agak kiri dan ke kiri, masya Allah. Kata Sayyidina Sa'ad, pasukan tutup mata, tunduk semua. Tundukkan pandangan semua. 30.000 pasukan semua tunduk. Nggak ada satupun yang berkhianat. Nggak ada yang pura-pura tutup ngintip gitu. Sampai pasukan perempuan itu mandi keringet, nggak ada satupun yang melirik. Akhirnya pasukan perempuan pulang. Lapor Tuan Raja, nggak mempan. Kenapa? Apa kamu kurang cantik? Apa jogetmu kurang hot? Udah kalah ulat bulu disiram bensin, ya kan? Nggak laku. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang melihat. Semua tunduk pandangan. Kata pendetanya, sudahlah Tuan Raja, jangan dilawan pasukan seperti ini. Kita pasti kalah. Kita bayar jizyah aja, bayar pajak 2,5%. Udah, kerajaan tetap kita punya, Tuan tetap jadi raja. Marah raja ini. Kita ini pasukan kita 300.000, pasukan mereka cuma 30.000. Tiup tanduk, ditiup tanduk, perang dimulai. Habis 300.000 pasukan habis. Rajanya terbunuh, anak gadisnya 3 ditawan, menjadi budak tawanan perang. Sampai Mekah dilihat Umar, siapa yang 3 ini? Kan bajunya beda kalau anak raja kan, bajunya emas. Cuman di Indonesia aja anak raja masuk got, ya kan? Itu pun karena mau pilkada. Umar bin Khattab langsung, ini siapa 3 orang ini? Ini anak raja Parsi. Bebaskan, merdekakan. Nggak layak anak raja Parsi jadi budak, udah bebaskan. Langsung yang satu diambil Sayyidina Husain, diislamkan, dinikahi oleh Sayyidina Husain cucu Nabi. Yang satu diambil oleh Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, dijadikan istri. Yang satu diambil sahabat yang lain. Dari keturunan Sayyidina Husain dan perempuan inilah lahir imam-imamnya orang Syiah. Kenapa hanya anaknya Sayyidina Husain? Kenapa anak Sayyidina Hasan gak ada satupun yang masuk? Karena mamaknya orang Arab, sedangkan yang ini mamaknya orang Parsi. Karena Syiah ini agama Parsi yang menyusup ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Paham? Yang ada yang Syiah di sini tobat. Jangan sampai mati dalam keadaan Syiah. Lihat, kalau Nabi Sulaiman yang hebat hanya Asif bin Burkhiyah, kalau Nabi Muhammad 30.000 pasukan hebat semua. Paham? Jadi kita jangan merasa minder. Umar bin Khattab mengirim pasukan lagi ke Afrika, perang. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang jadi khatib Jumat. Kalau khatib Jumat itu wajib ceritanya 2. Menggalakkan berbuat takwa, menakutkan orang berbuat durhaka. Jadi basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira kepada orang-orang takwa, memberi kabar takut kepada orang-orang durhaka. Isi khutbah Jumat hanya 2, basyiran wa nadhira. Kalau ada isi khutbah Jumat cerita padi,
nggak sah khutbahnya. Saudara-saudara, padi ini padi unggul buatan Jepang. Lah diimpor kemari, ditanam, kalau sawahnya ada airnya nanti dia tumbuh. Kalau tumbuh dia hijau. Dipakai pupuk buatan Jepang, dia gemuk, buahnya banyak. 4 bulan kemudian dia kering, kuning. Kita tinggal nunggu panen, tiba-tiba datang banjir bandang, padinya mampus semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nggak sah khutbahnya. Umar bin Khattab khutbah tentang takwa, tiba-tiba belok topiknya. Sedang menceritakan kehebatan Allah tentang takwa, menakutkan orang berbuat durhaka, tiba-tiba berubah isi khutbah. Ya syariah, ya syariah, alal jibal, alal jibal, tentara naik gunung, naik gunung. Sahabat-sahabat, Sayyidina Ali ada situ, Sayyidina Utsman, Sayyidina Thalha, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ada situ. Mereka semua diam. Kenapa? Seimbang. Yang dengar sama yang khutbah sama levelnya. Coba kalau nggak level sama, ada khotib sini khutbah tiba-tiba tentara naik gunung, kita tangkap itu khotib, bawa ke rumah sakit Grogol, disetrum otaknya. Nggak imbang, ini imbang. Semua diam. Selesai khutbah, sholat, udah diam, pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada yang cerita, tidak ada yang nanya kenapa khutbahnya melenceng, diam aja. Beberapa bulan kemudian pasukan pulang. Lapor Umar bin Khattab, ya Amiral Mukminin, kami menang perang. Harta rampasan perang, ya Allah, nggak bisa dihitung pakai ribu. Bahasa Arab itu yang paling besar 1000. Sejuta nggak ada bahasa Arabnya. 1000. Jadi kalau sejuta bahasa Arabnya 1000. Iya, alfun alaf. Nggak ada bahasa Arabnya sejuta. Ada pak, miliun. Miliun bahasa Inggris. Diambil oleh orang Arab modern. Bahasa Arab zaman dulu yang paling besar adalah 1000. Menurut riwayat dalam kitab Martin Links, bukunya Martin Links, harta rampasan perang zaman Umar itu mencapai 5.000 tumpuk emas. 5 juta tumpuk emas. Saking kayanya. Lapor, ini semua harta. Ya udah, bagi-bagi menurut porsinya. Sisanya masukkan ke Baitul Mal. Selesai. Tiba-tiba mau habis laporan dah bubar. Kata jenderal, ada satu lagi ya Amiral Mukminin. Apa itu? Waktu hari Jumat tanggal sekian, kami dikepung musuh. Kami terdesak, dipanahi dari seluruh penjuru. Kami sudah putus asa. Hari itu kayaknya kami akan mati semua. Dikepung ratusan ribu musuh. Tiba-tiba kami mendengar suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjerit sekuat-kuatnya, tentara naik gunung, tentara naik gunung. Kami semua naik ke gunung, kami panah musuh dari atas gunung. Banyak musuh yang mati, akhirnya musuh melarikan diri, kami selamat. Kalau tidak ada jeritan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, mungkin kami sudah mati syahid semuanya. Senyum Umar bin Khattab, ya sudah, alhamdulillah. Coba kalau sekarang, hebat aku kan? Makanya 3 periode. 1 periode 7 tahun. Tengok kekeramatan yang terjadi. Pertama, Umar bin Khattab bisa melihat pasukannya di Afrika. Padahal waktu itu tidak ada kamera, satelit belum ada. Betul. Yang kedua, beliau menjerit, jeritannya sampai ke Afrika. Jeritannya sampai ke Afrika. Pakai apa itu? Yang ketiga, hebatnya, seluruh pasukan puluhan ribu mendengar jeritan Umar bin Khattab itu. Padahal waktu perang mana ada dengar jeritan. Perang itu kalau komando pakai bendera. Mau naik gunung, bendera ditunjuk ke gunung. Kalau jerit gak dengar, naik gunung. Mana ada semua orang menjerit? Wow, semua orang menjerit. Tapi waktu Umar bin Khattab menjerit, seluruh jeritan pasukan perang ratusan ribu hilang, tertutup dengan jeritan Umar bin Khattab. Kafir nggak dengar, yang dengar itu cuman puluhan ribu tentara Islam. Berapa keramatnya umat Nabi, karomahnya umat Nabi.
Tiba-tiba dibilang kalian ini primitif. Memang kebanyakan makan micin gue. Orang kan bilang itu kan zaman dulu. Zaman sekarang sama saja. Wali Songo mau bangun masjid di Demak, masjidnya Sunan Kalijogo, datang dari Cirebon, datang dari Ampel, datang dari Bonang, datang dari Muria, kumpul situ makan. Habis sholat isya mereka kerja bangun masjid, kitik, sholat subuh masjidnya sudah jadi. Sholat subuhnya di masjid itu sudah jadi. Habis itu mereka makan pagi, habis itu pulang ke rumah masing-masing. Yang ke Ampel, yang ke Cirebon. Assalamualaikum, celik. Jadi, naik apa mereka? Kok bisa begitu semua? Umat Nabi. Kang Asep aja bisa, masa umat Nabi nggak bisa? Itu kan zaman wali, zaman sekarang? Ya zaman sekarang. Pada tahun 1982 terjadi pecah Gunung Galunggung. Seluruh orang yang tinggal di kaki gunung suruh mengungsi. Semua mengungsi. Tentara datang, di Pujuk semua mengungsi. Disediakan truk, diangkat barang-barangnya. Dulu kan yang kerja tentara. Sekarang aja yang kerja preman. Dulu tentara semua yang kerja. Semua diangkat keluar semua. Tiba-tiba ada satu ustadz kampung. Dia nggak mau pergi. Dia punya surau, punya langgar dari bambu. Atapnya pun lalang. Dia bilang apa? Saya tidak mau pergi. Saya mau menjaga surau saya. Loh, ini nanti turun lahar mati semua Pak, disapu lahar. Kalau saya pergi siapa yang azan? Nggak boleh kampung ini nggak ada azan. Fardu kifayah azan itu 5 kali sehari. Saya nggak sanggup meninggalkan masjid saya ini, musola saya ini. Biar saya tetap di sini, di pucuk-pucuk. Sampai menurut riwayat Pak Domo datang situ. Begitu perhatiannya pemerintah zaman itu kepada rakyatnya. Pangkop Kamtip Sudomo datang naik gunung itu. Sudahlah Mas Kiai, pulang aja, keluarlah. Nanti datang lahar. Habis semua ini disapu lahar. Pak Kiai nanti berbahaya, mari pergi. Kata Kiainya nggak usah, biarkan saya jaga musola saya. Akhirnya ditinggallah. Terjadilah letusan, turunlah lahar panas dari puncak gunung, disapu semua sampai ke bawah. Matilah kampung itu, pasti hancur. Setelah dingin lahar, naik tentara ke atas. Ternyata semua kampung habis dibantai lahar panas. Kecuali langgarnya sang kiai kampung itu masih berdiri kokoh dari bambu. Begitu assalamualaikum, kiainya ada di situ. Waalaikumsalam. Mangga. Loh, nggak mati? Enggak. Langgarnya nggak kebakar? Enggak. Kok bisa? Itulah kekuasaan Allah. Ceritalah kiai ini. Lahar itu turun dari atas puncak gunung ke bawah. Ternyata lahar itu bicara. Ini habisin ini, habisin, sapu bersih. Yang ini jangan, belok. Oh, yang ini hancurin, habisin. Ini habisin, yang ini jangan, belok. Pas di musola saya, kata di langgar saya, lahar itu katakan, ini langgar jangan ditabrak, minggir, belok. Pecah dua itu lahar. Yang lain habis, dia saja selamat. Terkenallah waktu itu cerita, ada wali di puncak Galunggung sana, di kaki gunung Galunggung. Rame, ribuan orang datang ke sana semua untuk jumpa wali itu. Belajar agama? Bukan, minta nomor SDSB. Akhirnya wali itu pergi, meninggalkan kampung itu, tak tahu lagi di mana wali itu. Jangan bilang tidak ada. Sampai sekarang ada. Kalau tidak ada wali-wali Allah di dunia ini, sudah lama dunia ini dikiamatkan. Jijik Allah lihat dunia ini. Bencana udah datang silih berganti. Karena masih ada orang-orang wali-wali, ada orang-orang yang malam tahajud. Sehingga maksiat-maksiat yang ada di Jakarta ini tidak menyebabkan Allah menghancurkan negeri Jakarta ini. Maka di Jawa ini, khususnya Jakarta, Jawa Barat, Banten, sejahat-jahatnya preman, kalau jumpa kiai pasti cium tangan. Nah,
Jangan coba di Medan, handphone kiai dicopetnya. Kesimpulannya, kamu jangan merasa hina. Kamu jangan merasa hina, jangan merasa galau. Kamu tuh tinggi derajatmu jika kamu beriman pada Allah. Hari ini kita nggak pede. Itu orang beriman. Agamanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Inna dina indallahil Islam. Quran bilang agama yang diridai Allah hanya Islam, dan kedudukannya kata Nabi paling tinggi. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, kata Allah, untuk dipertunjukkan kepada agama lain bahwa Islam yang paling walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan nggak suka sama kamu, benci kepadamu, kamu harus tetap istiqomah mempertunjukkan ini loh Islam itu, tanpa harus mengajak mereka itu meninggalkan agamanya atau memusuhi agamanya atau menghina agama mereka. Tidak, kita amalkan agama kita 100%. Urusan mereka lakum dinukum. Toleransi Islam itu lakum dinukum waliyadin, sudah 14 abad teruji. Kita harus pede dengan agama kita, dan kita harus merasa agama kita benar dan iman kita tinggi. Kita orang mulia, titik. Hari ini kita nggak pede. Kasih salam aja pakai agama lain. 74 tahun merdeka, 30 tahun Bung Karno kasih salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun Bung Karno nggak ada salam lain. Pak Harto 32 tahun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PBB ada 100 agama mungkin lebih di dunia ini. Pak Harto memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibie sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur ditambahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Namanya beliau kiai, jadi presiden. Tidak ada satu orang pun zaman itu mengatakan Gus Dur ke Arab-Araban. Enggak ada kan? Karena zaman itu PKI belum berani nongol. Tidak ada satu pun yang mengatakan Gus Dur ke Arab-Araban. Semua bangga dengan Gus Dur, bapak bangsa. Gantinya Ibu Megawati sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat rekaman-rekamannya. SBY 10 tahun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah terjemahan salam sejahtera bagi kita semua. Tiba-tiba sekarang 5 tahun ini, berkembang salam 5 agama. Saya baru diundang pejabatnya ngomong sama saya, maaf Pak Tengku, karena di Indonesia ada 6 agama, sebagai wujud toleransi izinkan saya memberi salam kepada 6 agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Seolah-olah kalau kita nggak mengucapkan 6 salam tidak toleransi, begitu. Jadi Bung Karno nggak toleransi, Pak Harto nggak toleransi, Habibie, Gus Dur nggak toleransi, Ibu Megawati Yudhoyono nggak toleransi. Cuman ini aja yang toleransi. Kurang ajar betul, menghina pemimpin-pemimpin yang lain ini. Ini sengaja disetel untuk menyudutkan kita. Kalau nggak salam 5 agama, tidak salam 6 agama berarti tidak toleransi, berarti radikal, berarti tidak Bhinneka Tunggal Ika. Ini sengaja ini. Padahal Quran mengatakan lakum dinukum, kamu urus saja agamamu, jalankan 100%. Kami akan menjalankan agama kami 100%. Kamu jangan urus agama kami pun tidak urus agamamu. Kami nggak ganggu kamu, kamu jangan ganggu kami. Sudah jalan 1400 tahun lebih, 70 tahun merdeka Indonesia dari 74 tahun ini. Dan ternyata Undang-Undang Dasar 45 sejalan dengan Quran. Pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang maha, berdasarkan atas ketuhanan Maha Esa. Kita ini tidak boleh ada PKI ateis di Indonesia. Semua wajib beragama, pilih 6. Salah satu dari 6 itu. Pasal 29 ayat 2-nya hebat. Negara menjamin, dengar baik-baik, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan
Agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Ulangi. Yang kuat masing-masing, bukan campur-campur. Berarti pejabat sekarang ini nggak ngerti dia Undang-Undang Dasar 45 bahwa agama itu masing, bukan campur-campur. Agama ini masing-masing. Jalankan agama kita masing-masing. Tidurlah di rumahmu masing-masing dengan istrimu masing-masing, jangan campur-campur. Kau datang ke rumah orang, tidur rumah orang sama bini orang, tapi masing. Gitu aja kok susah sekali sih paham. Saya tidak radikal, justru saya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Undang-Undang Dasar 45. Apalagi salam itu syariat Islam. Dikit-dikit Islam. Ini bukan negara Islam, Bung. Ya, tapi bukan negara setan juga. Dan negara menjamin mengamalkan agama masing 100%. Salam ini syariat Islam. Nabi menyuruh absus salam, tebarkan ifsa'us salam. Menyebarkan salam itu perintah Rasul, betul. Kalau perintah Rasul berarti agama syariat, betul. Hukumnya kalau nggak wajib sunat. Dalam mazhab Syafi'i, memberi salam hukumnya menjawab salam hukumnya. Kalau salam itu sunat dan wajib berarti syariat Kalau syariat Islam nggak boleh campur-campur. Ternyata Allah memberi salam kepada kita orang beriman. Malaikat pun memberi salam kepada kita orang beriman. Kita sesama orang beriman juga saling memberi salam. Berarti syariat Islam. Nggak boleh campur-campur. Lihat Allah beri salam. Surah Yasin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka dan istri mereka akan bersama-sama masuk dalam surga Allah. Di dalam surga itu sejuk, nyaman, enak, di bawah naungan yang enak, sedap dan nyaman. Minta apa saja di surga diberikan oleh Allah kepada mereka. Salam, sejahteralah kamu, qaulan mir rabbir rahim. Itulah ucapan sambutan dari Tuhan mereka kepada ahli surga. Surah Al-Ahzab. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Dialah Allah yang telah memberikan selawat barokah kepadamu, dan malaikat-malaikatnya juga mendoakan kamu, dan Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kekafiran, kegelapan kemunafikan, kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang benderang. Adalah Allah sangat kasih sayang terhadap orang beriman. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam, sebagai penghargaan dari Allah ketika bertemu orang beriman dengan Allah, Allah ucapkan salam, sejahteralah semuanya. Ini Quran. Allah memberi salam, malaikat memberi salam kepada orang beriman. Lihat di surah Ar-Ra'd, ada satu surga namanya surga Aden. Apa? Jannatun Aden. Orang Kristen menyebutnya Taman Eden. Taman Eden untuk orang-orang yang soleh. Lihat, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Jannatun Aden itu disediakan Allah untuk orang-orang soleh. Akan memasuki surga itu orang-orang soleh.
Bapak-bapaknya yang soleh, kakeknya, moyangnya, buyutnya yang soleh-soleh. Anaknya yang soleh, cucunya yang soleh, cicit yang soleh. Istrinya yang soleh, mertuanya yang soleh, menantunya yang soleh. Semua masuk surga, Jannatun Aden. Dikumpulkan di sebuah istana besar. Namanya istana keluarga. Istana keluarga Tengku Zulkarnain, gitu. Buyutnya, cucu, cicit, menantu, istrinya semua situ. Istri saya satu, semua situ. Kumpul. Sebelum pindah ke istana masing-masing, punya istana masing-masing, dikumpulkan di istana reuni milik keluarga. Pintunya puluhan ribu saking besarnya. Maka malaikat berduyun-duyun, berdesak-desakan memasuki pintu istana itu, menjumpai satu keluarga besar dari buyut sampai cicit-cicitnya, orang-orang soleh. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, assalamualaikum kepadamu, sejahteralah kamu, bima sabartum, karena dulu kamu sabar membawa agama ini, nggak ikut arus, ikut ajaran agama ini. Fani'ma uqbad dar, inilah balasan ternikmat dari Tuhanmu Allah, surga Jannatul Aden itu dengan istana-istananya. Itu balasan untuk orang yang sabar, nggak jadi munafik, nggak jadi penjilat, nggak jadi penakut, nggak jadi pengecut, tetap aja jalankan agama ini. Kan dijamin negara, betul? Kenapa harus takut kita? Kita bukan pemberontak kok. Kalau penguasanya yang nggak beres akalnya menafsirkan Quran dan Undang-Undang 45, kita luruskan, bukan kita ikut arus. Ikan hidup itu melawan arus, betul? Kalau ikan sudah ikut arus, itu ikan mati. Bapak ikut ikan mati atau ikan hidup? Lawan arus. Jangan kita jadi tumbal aja kita. Baru jadi RT salam udah 6. Nggak bisa saya bayangkan kalau Presiden Republik Indonesia pergi ke PBB. Belum pernah, udah 5 tahun absen terus. Kalau pergi ke PBB ada 100 agama, kasih salamnya 100 agama, diturunkan orang, Pak udah habis waktunya. Belum selesai kasih salam udah habis waktu. Nggak masuk akal aja ini ajaran begini ini. Terakhir Natal, ngapainlah kita ikut-ikutan merayakan Natal? Kalau mengucapkan selamat Natal terbagi dua. Ada yang mengatakan Allah itu kan cuma mulut aja, sosial budaya aja, sudah hatinya enggak. Ada beberapa ulama yang mengatakan hati itu dengan mulut sinkron. Kalau mulut bilang selamat hari lahir anak Tuhan, aku cuma mulut aja, hatiku enggak, munafik namanya itu. Betul? Atau orang mabok, I love you baby. Yang dibilangnya I love you baby nenek-nenek umur 83 tahun. I love you baby. Begitu sadar, kamu tadi bilang I love you, kapan kita nikah? Gila nenek. Tadi itu mulut saja, hati enggak. Jangan begitu dengan agama. Ada kiraman katibin yang catat, betul? Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Allah katakan, aku tahu relung-relung hatimu, yang kau sembunyikan dalam hatimu walau tidak berbentuk. Allah lihat dengan jelas bentuknya. Yang tergores jeritan batinmu nggak ada yang dengar, Allah dengar jeritan batinmu. Bentuk hatimu itu bisa kau sembunyikan dari manusia, Allah lihat. Sebetulnya kau ngomong itu basa-basi kah, cari duit kah, menjilat kah, Allah tahu. Atau bodoh kah, Allah tahu. Tak ada yang tersembunyi dengan Allah. Yang paling sedih saya, acara ritual di gereja, anak-anak gadis pakai baju putih, salib besar merah, ngiring salib. Anak-anak gadis di belakangnya orang pakai sarung, pakai peci haji, mukul rebana, sholawat. Ya Rasulullah, salamu alaik, ya Rabbi asya'i wa daraji.
Kira-kira yang mengarang sholawat itu dulu memang digunakan untuk itukah maksudnya dulu mengarang sholawat itu? Kira-kira kalau mati jumpa saya yang menulis sholawat itu dikecup bun-bunnya atau ditabok ini orang? Lagi ngapain kita ikut-ikutan ritual orang bawa-bawa sholawat di situ? Harusnya kau ikut situ nyanyi kau haleluya haleluya haleluya. Nah, itu cocok. Kalau ya Rasulullah tak cocok. Mereka nggak mengakui Rasulullah sebagai nabi. Kok kamu tersorong, kata orang Melayu, hidung pesek pipi tersorong-sorong. Hidung pesek mau nyodorkan hidung pesek pipi disorong-sorong. Saya khawatir kalau ini tidak dijawab, tidak dijelaskan. Saya khawatir. Pertama, kami akan dipasang kekang dari api neraka di mulut kami. Duluan kami masuk neraka jahanam daripada penyembah-penyembah berhala, karena menyembunyikan ilmu. Yang kedua, saya khawatir kalau kami nggak bicara ini ustadz-ustadz ini, nanti zaman cucu kita pendeta khutbah Jumat di sini. Bah, sekali-sekali aku dah khutbah, kan saya lupa saja agama itu, ya enggak? Khutbah Jumat nanti di sini pendeta, dan nanti kiai akan khutbah di hari Minggu di gereja. Jangan kalian ketawa. Zaman Yai Hasyim Asy'ari mungkin tidak pernah terpikir ada orang baca sholawat di gereja saat Natal, betul? Sekarang mungkin kita tidak terpikir ada pendeta memberikan khutbah Jumat di masjid. Tapi kalau kita tidak luruskan ini, zaman cucu kita nanti kira semua agama sama saja kok. Kalau semua agama sama saja, gantian dong. Aku sekali-sekali khutbah di gereja, kau khutbah di masjid. Mana lebih besar honornya? Besar di gereja lah. Di gereja satu kali khutbah 2 juta, di masjid 250.000. Tukarlah sekali-sekali, tukar. Jangan kalian ketawa. Zaman saya kecil tidak pernah terpikir sholawat Nabi di gereja. Sekarang sudah dibuat. Ini kami masih hidup. Masih ada Buya Yahya, masih ada Ustadz Abdul Somad, masih ada Ustadz Adi Hidayat, masih ada ulama-ulama kita yang berani menanggung resiko untuk dibenci seluruh orang-orang munafik dan orang-orang yang ikan-ikan mati tadi yang ikut arus. Bagi kami tak ada masalah. Oh, tahun ini katanya temperatur kanan nggak dipakai lagi di Zikir Republika. Nggak usah lah, memang besar kali duitnya. Bukan cari duit bos, betul. Kita di dakwah nggak cari duit, nggak cari duit, kita dakwah. Sudah sampai sini aja. Saya minta kalian follow semua ulama kita, Instagram ulama-ulama kita yang 10 itu, Twitternya, fanpage-nya diikutin. Kalau dimaki-maki kalian jawab, jangan begitu, jangan begitu. Kalau ada yang bagus kalian share, like, share, like, share.